Halo, perkenalkan nama saya Alvita Karina Putri, NPM 23021020074 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah presentasi mengenai keanekaragaman dan juga evolusi Archaeobacteria. Awalnya, semua mikroorganisme non-eukariotik bersel tunggal diklasifikasikan sebagai prokariota, kemudian menjadi monera. Klasifikasi awal ini mengelompokkan bakteri dan archaea ke dalam satu kelompok berdasarkan morfologi. Beberapa peneliti memberi pandangan sekilas tentang keterkaitan evolusi mikroorganisme. Metode-metode yang dilakukan menunjukkan bahwa kehidupan harus terbagi menjadi 3 domain, antara adalah eukarya, eubakteria, dan juga archaeobacteria. Archaea mungkin memiliki lebih banyak kesamaan dengan eukariota daripada bakteri, seperti struktur genom yang terlihat dari intron, histon, dan juga berbagai asal replikasinya. Lalu ada mesin transkripsi dan translasi, serta kurangnya peptidoglykan di dinding sel. Sampling taksonomi yang lebih luas dari keanekaragaman archaea telah memungkinkan pengelompokan berbagai filum archaea ke dalam kelompok taksonomi yang lebih besar dan disebut sebagai superfilum. Saat ini ada 3 superfilum yang diakui, antara lain ada Asgard, Dipan atau DPANN, dan juga TACK atau TAC. Dipan mengacu pada Diapterotrids, Parvarkeota, Enigmarkeota, Nanohaloarchaeota, dan Nanoarchaeota. Sedangkan TAC mewakili Taumarchaeota, Eigerchaeota, Crenarchaeota, dan Corarchaeota. Isolot archaea pertama yang diterbitkan dari ordo Methanobacteriales diperoleh dari rumen sapi pada tahun 1958. Penemuan archaea ini telah memajukan pemahaman kita tentang adaptasi biologis hidup dalam kondisi ekstrim. Euryarchaeota tidak hanya terlibat dalam produksi metana, tetapi juga oksidasi metana anaerob. Beberapa genom telah diperoleh milik garis keturunan yang berbeda dalam Euryarchaeota. Misalnya genom dari A, garis keturunan yang ditunjuk sebagai Marine Benthic Group E, atau MBGE, adalah ditemukan dari ruang bawah tanah beku bawah laut. Genom ini telah diusulkan menjadi filum terpisah, sekarang bernama Hydrothermarchaeota. Pada salah satu analisis tingkat komunitas pertama dari kumpulan metagenomik situs drainase tambang asam, telah diidentifikasi telah ada sel jauh lebih kecil ukurannya daripada archaea lainnya, yakni berukuran kurang dari 500 nanometer, dan mirip dengan nanoarchaeota. Dengan demikian, mereka disebut sebagai nanoorganisme archaeal Richmond acidophilic atau ARMAN. ARMAN sendiri dapat digunakan dalam aplikasi bioteknologi karena memiliki interaksi pertahanan virus. Selanjutnya ada superfilum TAC atau TACK yang melingkupi Taumarchaeota, Eigerchaeota, Crenarchaeota, dan juga Corarchaeota. Yang pertama ada Crenarchaeota. Crenarchaeota mengandung beberapa spesies archaea budidaya pertama dari genus Sulfolobus yang diisolasi. Tak hanya itu, lebih banyak kultur telah diperoleh seluruhnya dari lokasi terestrial dan laut yang bersuhu tinggi. Banyak Crenarchaea yang merupakan heterotrof anaerobik. Mereka memanfaatkan protein dan gula, sementara yang lain merupakan chemolito-autotrof, siklus belerang, yang mengalami proses oksidasi dan juga reduksi. Taumarchaeota memiliki hubungan penting dengan perubahan iklim karena aktivitas mereka telah dikaitkan dengan produksi gas rumah kaca atau dinitrogen oksida. Taumarchaeota dianggap sebagai salah satu archaea yang paling banyak jumlahnya di planet ini, karena mereka juga merupakan sebagian besar dari lautan dalam sebagai tanah. Kemudian ada Bathyarchaeota, yang merupakan archaea yang melimpah di mana-mana dan sangat beragam lokasinya, tersebar di laut anoksik, air tawar, dan juga air panas bersuhu tinggi. Karena mereka sering dominan secara numerik di antara archaea, dapat dikatakan bahwa mereka seperti Taumarchaeota, yakni termasuk di antara archaea yang paling melimpah di planet ini. Genom dari beberapa subkelompok Bathyarchaeota telah ditemukan melalui metagenomik dari sedimen laut dan air tawar di seluruh dunia. Bahkan ada kemungkinan bahwa Bathyarchaeota mampu mengoksidasi hidrokarbon rantai pendek selain metana.
Selain itu, terdapat juga genom Corarchiota yang jumlahnya dan keragamannya baru-baru ini ditingkatkan melalui analisis metagenomik sedimen hidrotermal laut dalam. Film baru lainnya adalah Eigerchiota, di mana Cladiarchium subterraneum adalah genom pertama yang direkonstruksi. Mereka kemungkinan dapat memanfaatkan serangkaian polimer ekstraseluler dan dengan demikian mungkin penting dalam mendaur ulang karbon organik terlarut. Sehingga dapat disimpulkan, arkia pertama yang diidentifikasi adalah metanogen atau berasal dari lingkungan termofilik. Dan akhir-akhir ini, sebuah metode telah diusulkan untuk menggabungkan filogenomik dengan taksonomi secara kuantitatif atau disebut basis data taksonomi genom atau Genome Taxonomy Database, yang memungkinkan penempatan genom baru ke dalam struktur taksonomi. Sifat terbatas pengambilan sampel genom arkia saat ini mengatakan bahwa penetapan taksonomi saat ini pun dapat diubah secara signifikan dengan pengambilan sampel yang lebih besar di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih.